selamat pagi semua. Hari ini kita adakan training untuk pelatihan pembuatan pempek yang dari bahan dasar ikan tenggiri. Nah, pempek ini adalah khasnya dari Sumatera Selatan atau Palembang. Kalau kita bicara Palembang, makanan apa sih yang khas di Palembang? Orang pasti akan bilang pempek. Pempek ini makanan yang simple banget menurut saya. Cara pembuatannya juga simple dan bahan-bahannya pun kayaknya sih ada lah ya di rumah. Nah, ini bahan-bahannya. Saya pakai ikan tenggiri. Ini 1 kilo ya. Tekstur ikan tenggiri itu seperti ini. Ini udah dari freezer, dingin. Lalu ini ada bawang putih. Bawang putih 1 sendok muncung. Ini ada garam 50 gram, ini ada gula pasir 1 sendok muncul, ini ada kaldu dari totoleh, boleh pakai yang lain. Dan ini ada minyak sayur, ini 100 gram, jadi kita gramin ya. Dan sagu yang saya pakai untuk 1 kilo ikannya itu adalah 800 gram. Ini sagu yang biasa saya gunakan. Kalau di rumah nggak susah nyari sagu yang seperti ini, pakai sagu merek lain juga nggak apa-apa. Memang hasilnya sih agak berbeda ya, karena ini agaknya kalau pakai sagu ini hasilnya tuh teksturnya lebih putih, lebih empuk. Kalau sagu yang lain saya kurang tahu lah ya. Mungkin ada yang warnanya agak hitam-hitaman, agak abu-abu warnanya. Oh ya, jangan lupa ini pakai air putih. Itu dari kulkas ya, airnya air dingin, jadi 500 gram ya. Kita langsung ke cara pembuatannya ya. Nah, ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya sudah semua ya, bahan-bahannya jangan sampai lupa. Oke, kita masukin minyak. Semua bahan campur aja jadi satu, nggak apa-apa, karena saya pakainya sistemnya di mixer. Gula, penyedap, garam, dan air. Air ini saya timbang dia 500 gram. Saya pakai sih 500 gram aja karena kan airnya ikannya kan sudah dari freezer, udah dingin. Terus 500. Kalau diliterin ininya sama sih 500 ml. Sudah campur jadi satu semua. Sebentar. Lalu saya mixer. Mixernya pakai kecepatan tinggi langsung aja juga nggak apa-apa sih. Nah, di mixer ini supaya tekstur ikan tenggirinya dia menyatu, terus juga pada saat di mixer itu sekitar sampai 20 sampai 30 menit. Dilihat nanti dia agak mengembang, baru kita selesai mixernya. Pakai kecepatan tinggi aja supaya dia cepat ngembang. Kenapa nggak ngulen pakai tangan? Nanti juga akan diulen pakai tangan. Kalau misalkan bikinnya sampai 10 kilo sehari pakai tangan agak lumayan juga ya. Ya udah, kita pakai mixer aja, tuh hasilnya juga nggak jauh beda sih, sama aja. Hasilnya enak juga kok menggunakan mixer. Ikan tenggiri itu dagingnya itu benar-benar warnanya tuh putih banget. Kalau misalkan sudah di mixer, kamu mau masukkan ikannya ke dalam freezer dulu sekitar 10 menit 20 menit juga bisa. Yang penting jangan pada saat sudah dimasukin tepung ya, supaya apa? Supaya bisa dibentuk.
langsung saya ulenin aja, karena ini dia punya daging ikannya sudah dingin. Warnanya tuh bagus banget. Kalau seandainya udah teksturnya udah keras kayak begini, ini artinya udah selesai ya, udah bisa diulenin pakai sagu. Ya, terus bisa. Oke. Udah bagus banget tuh. Ini kita pindahkan ke dalam baskom supaya lebih gampang buat kita pindahin ke tepung. Jadi banyak lalat ya di sini. Nah, kita pindahin ya ke baskom. Kalau dulu saya sih suka ngulennya ini pakai tangan, karena menurut saya biasanya dikasih tau bikin pempek itu nggak bagus kalau nggak pakai tangan gitu. Akhirnya bikin sehari 10 kilo capek juga kan, tangannya harus panggil tukang pijet, akhirnya biayanya lebih banyak kan tukang pijetnya. Akhirnya saya belajar, ternyata pakai mixer pun hasilnya sama kok, sama-sama enak, kekenyalannya juga sama, enak juga. Jadi pakai mixer itu lebih gampang buat kita juga, lebih cepat prosesnya, tuh hasilnya juga sama-sama enak. Jadi kemungkinan kalau yang bilang pakai tangan harus pakai tangan, itu kayaknya mitos ya. Coba kalau dia produksi sehari bisa 100 kilo, masa harus pakai tangan? Nah, ini dia. Tuh hasilnya bagus ya, ikannya, ikan tenggiri kalau udah di mixer. Oh, jangan lupa cuci tangan dulu sebelum mulai megang-megang ini. Jangan lupa ya, tangan harus bersih. Ini tuh udah saya taruh baskom. Sambil kita ngulen, kita nyalain kompornya dulu ya. Ini airnya sudah dimasukin itu minyak sayur supaya dia tidak menempel. Ini 800 gram ya tadi ya untuk 1 kilo. Cuma saya nggak masukin semuanya karena nanti buat ngebentuk, sisanya buat ngebentuk. Diaduk aja. Nah, kita aduk. Nah, ini baru kita pakai tangan supaya dia nyatu. Kelamaan ya, kayak ini. Saya nggak pakai tangan juga bisa sih, pakai spatula. Cuma karena kelamaan, ya udahlah. Saya akhirnya menggunakan tangan juga. Makanya dia yang bilang, wah ngulennya harus pakai tangan. Tapi kalau misalkan bikinnya sehari 20 kilo, kalau pakai tangan kan lumayan juga tangannya, capek. Jadi kita pakai mixer aja sama pakai spatula, diaduk-aduk. Aduk rata sambil nunggu ya. Adonan ini bisa kita buat jadi pempek lenjer kecil, lenjer gede, sama bisa juga menjadi pempek selem.
jadi bisa 4 macam. Satu adonan bisa kita buat 4 macam. Kalau mau bikin pempek crispy dari ini juga bisa sih, nggak usah pakai kulit. Lalutnya banyak sekali karena ruangannya terbuka. Oke, ini sudah rata ya. Tuh 1 kilo aja saya ngeremes-ngeremes pakai tangan, agak lumayan juga tangannya. Dan dicampur rata. Nah, kalau untuk jual kita ditimbang. Timbangnya itu bisa dari, tergantung, kalau mau bikin lenjer mini itu bisa 20 gram atau sampai 35 gram. Jadi tergantung masing-masing aja. Kalau saya sih biasanya pakainya 33 gram. Kita timbang ya. Nah, ini adonannya kayaknya lembut banget, masih agak susah kita bentuk. Nah, sebelum kita ini taburin dulu. Nah, kita ulennya pelan-pelan. Biar agak gampang kita bentuk dan gak terlalu lembut. Ini masih lembut banget. Saya bagi 2 bagian, karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya keras. Ini biar hasilnya kejel-kejel enak. Nah, ini teksturnya begini ya. Oke. Nah, ini kita ambil, kita timbang, tangannya jangan lupa pakai sabu. Sampai 33. Nah, ini kita bentuk sampai habis 33 ya. Nah, kita sampai adonan itu 33 ya. Tiga dah ya, 33. Nah, ini kita bentuk. Ini kita bikin ya semuanya. Buletin dulu, kita cari bentuknya yang halus supaya hasilnya lebih maksimal. Ini menggunakan jari-jari ini. Nah, kalau udah mendidih, sambil dia jalan kan airnya pun mendidih. Jangan ada yang pecah-pecah ya, supaya hasilnya lebih bagus. Ini lenjer kecil. Kalau kita mau bikin lenjer gede atau ikan pempek selam, itu beratnya 90 sampai 95 bisa. Kalau yang kecil saya tetap pakai ukurannya 33, karena untuk harga dijualnya itu bisa ditambah 500 perak untuk telurnya. Oh, ini dibikin sampai habis semua adonan. Oke, ini terus ya sampai habis adonan. Kita bentuk, ini jadi lenjer. Nanti kita pisahin, ini jadi lenjer yang sedang. Nah, ini ukurannya 90.
Ini tinggal kita cemplungin aja ke dalam kita masak. Nah, ini nanti ukuran yang 90 juga. Ini yang untuk kapal selam. Oke. Ini yang kecil-kecil ukuran 33, ini untuk lenjer. Semuanya kita bentuk seperti ini, ya. Kecuali untuk yang telur. Kalau telur itu harus langsung masuk ke dalam air panasnya, air mendidihnya. Jadi alasnya dikasih biar cantik. Kita bentuk seperti ini ya, ulangin terus. Jadi satu adonan ini bisa jadi banyak macam. Kalau mau jadi pempek panggang juga bisa. Nah, kita bikin pempek yang lenjer yang gede ya. Bikin pempek lenjer gede. Dia kita bulat-bulatin dulu nih. Kita masukin tusuk ya, jangan lupa tangan dicampurin sabu supaya nggak lengket. Lalu ini bagian bawah nekan, bagian atas membentuk. Nah, ini kita tekan sambil kita bentuk. Kalau bentuknya udah seperti ini, bagian atasnya kuncup, kita bikin kuncup ya. Kita masukkan telurnya satu, jangan lupa pecah telurnya setengah aja, lalu kita tutup. Seperti itu. Kita ulangin lagi. Kalau untuk yang kecil, telurnya ini kita tusuk. Ini kita tekan bagian bawah. Bagian bawah kita tekan sambil bagian tangan atas ngebentuk. Kalau semuanya udah agak panjang, lalu bagian atasnya kita kuncupkan. Terus ya sampai selesai. Dah, kita bikin pempek selang kecil ya, masih sama ini prosesnya, cara ngebentukinnya juga sama, tetap bagian bawahnya ya ditekan. Ini ukurannya 33. Kalau telurnya cuma telur biasa dikocok. Jadi seperti ini. Ini telur kecil. Ini namanya telur kecil ya, bukan telur mini. Karena ukurannya 33. Kalau yang 30 sampai 35 itu kecil. Nanti saya akan tunjukin setelah hasilnya jadi.
Prosesnya sama kayak yang bikin telur gede tadi. Nah, ini ya, saya ulang prosesnya. Kita bulutin panjang. Masukkan lagi tangannya jadi telunjuk. Nah, lalu kita bentuk-bentuk. Jangan lupa bagian bawah menekan, bagian atas. Pesanannya udah, bagian atasnya bisa kita bentuk. Pelan-pelan aja kalau masih belum bisa bikinnya. Terus diulang sampai adonannya habis. Mau tahu kalau misalkan pempek itu udah matang atau belum ya, apabila pempeknya udah ngapung ke atas, nah itu artinya udah mateng, pempeknya udah boleh diangkat. Terus tetap kita kasihin. Ini pempek selang kecil atau pempek telur kecil. Kalau yang besar namanya selang, kalau yang kecil itu namanya pempek telur. Sudah bikin, udah mau agak-agak matang ya. Nah, kalau matang tuh dia ngapung. Saja kita ulangin. Ini lama-lama bisa karena biasa sih. Kalau belum biasa, sama saya juga pertama kali bikin ini, waduh harus ngulang lagi. Kalau agak susah masukinnya, bisa juga telurnya itu kayak dimasak dulu setengah matang, jadi kayak telur dadar gitu, tapi jangan sampai matang banget. Tapi kayak setengah matang aja, nanti baru dimasukin yang udah jadi supaya proses belajarnya itu pertama kali begitu aja, supaya nggak banyak telur yang terbuang. Kalau misalkan salah kan telurnya banyak yang terbuang, sayang. Terus aja kita ulang. Mateng ya, kita angkat. Jadinya cantik kan pempeknya. Kita angkat ya. Kalau misalkan baru naik ke atas, jangan diangkat ya. Biarkan dia matang dengan sempurna dulu. Kalau dia posisinya kayak gini juga dia belum matang kok. Belum matang sempurna, ya kita tunggu aja dia matang dulu. Posisinya tidur itu sebenarnya sudah matang, coba dia baru nimbul, jadi kita biarin dulu sebentar biar sampai agak mengembang. Ini pempeknya. Kalau ikan tenggiri, nanti kalian semua bisa hitung berapa harga ikannya, tepungnya gitu, untuk jadi HPP-nya. Jadinya berapa nanti saya akan kasih lihat. Kalau misalkan ukurannya itu semua 33 dan harganya ada yang 90. Kalau saya jualnya
Yang pempek telur itu 4.500. Kalau pempek yang bukan telur itu 4.000. Sudah habis. Iya, nah ini udah matang, udah hidup banget. Ini biarkan dulu matang dengan sempurna. Cara simple bikin. Oke, selesai adonannya. Hasil. Nah, ini hasil dari pembuatan pempek yang 1 kilo ikan tenggiri. Hasilnya segini. Dan untuk pempek telur kecil ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 15. Yang lenjer kecil ini 48, lenjer sedangnya ada 4, dan pempek kapal selamnya ada 4. Jadinya lumayan banyak banget. Terus kalau ini namanya pempek lenjer kecil ya, bukan pempek lenjer mini, karena ada yang namanya pempek lenjer mini itu ukurannya bisa yang namanya cuma 20 gram, jadi lebih kecil dari ini, Terus ini juga pempek telur kecil, bukan pempek kapal selam mini. Mungkin namanya pun hampir sama, tapi ukurannya berbeda. Kadang kalau orang tinggal di Jakarta bisa bilangnya ini pempek kapal selam mini. Tapi kalau yang di Jambi, Palembang ya ini namanya pempek kecil ya. Pempek kecil. Nah, ini pempek kapal selam. Ini yang 90 gram. Ini hasilnya ya dari 1 kilo, banyak kan?